نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والmusyahidat dimanapun sekarang antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memberikan kepada kita kasih sayangnya yang luar biasa banyak, telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang mustahil untuk kita bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Ia berikan kepada kita. Allah pastikan di dalam Al-Quran, tak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitung dan mengetahui seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya secara keseluruhan. Untuk mengetahui semuanya, kalian tidak akan sanggup. Menunjukkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang seperti itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Nikmat yang sangat teramat banyak yang tak terhitung itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Hal yang harus kita didik dari diri kita adalah selalu menghadirkan dan selalu bisa merasakan curahan nikmat yang tak terhitung itu setiap hari. Karena kesalahan hidup banyak manusia di zaman kita sekarang ini, dan mungkin saja kesalahan itu kita juga melakukannya, adalah bahwa nikmat yang Allah katakan saking banyaknya tak terhitung, justru tak terlihat.
Bukankah hal yang sangat teramat aneh? Allah mengatakan saking banyaknya kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya, kemudian kita tidak merasakan dan tidak mampu melihat yang banyak yang tak terhitung itu. Allah katakan banyak dan saking banyaknya tak terhitung, kemudian kita tidak merasakan banyaknya. Dan kita tidak bisa melihat mana yang banyak itu. Kalau ataupun ada nikmat Allah terlihat sangat sedikit. Seperti yang tadi saya katakan, ini kesalahan banyak manusia di zaman kita sekarang ini, dan mungkin boleh jadi kita salah seorang yang melakukan kesalahan itu. Karena apabila Allah mengatakan seperti itu dan kita merasakan seperti ini, yang pasti salah siapa? Yang pasti salah siapa? Kita. Allah mustahil salah. Bukan Allah namanya kalau salah. Allah katakan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itu petanda banyak sekali. Namun kemudian kita, mana yang banyak itu? Nah, nampak. Apakah Allah yang salah menyebutnya atau kita yang salah? Sudah pasti kita yang salah. Dan kesalahan itulah yang melahirkan banyaknya manusia-manusia kufur nikmat. Dia tidak pandai bersyukur kepada Allah karena dia tidak melihat nikmat Allah yang banyak itu. Kalau tidak pandai bersyukur, otomatis kufur. Hanya ada dua. Hidup kita hanya dua. Kalau tidak pandai menjadi hamba yang bersyukur, otomatis akan masuk menjadi hamba Allah yang kufur. Dalam ayat yang sangat masyhur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah kepada kalian nikmat-nikmatku. Kalau tidak menjadi hamba yang bersyukur, otomatis masuk ayat berikutnya, wala in kafartum. Kalau kalian kufur. Mari berlatih saudaraku, mari berlatih saudariku muslimin dan muslimat, al-mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah, berlatih untuk melihat banyaknya nikmat itu. Karena itu kata kunci untuk pandai menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana dia akan bersyukur kalau dia tidak melihat nikmat-nikmat itu? Otomatis menjadi hamba yang kufur. Karena dia tidak merasakan nikmat besar, nikmat banyak yang Allah berikan itu. Saya selalu mengatakan, satu saja nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, itu lebih berharga daripada dunia dan segala perhiasannya. Satu saja. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, itu lebih berharga daripada dunia beserta emas dan perak, bersama berlian dan seluruh benda-benda berharganya. Dan apa yang saya katakan ini bukan hanya sekedar kalimat penghias majelis, bukan. Tapi dia benar-benar nyata. Andai kita pandai melihatnya, andai kita pandai mensyukurinya, namun karena kita tidak pandai, tak nampak. Salah satu nama Allah Latif. Salah satu nama Allah apa? Al-Latif, yang bermakna Allah yang maha halus. Salah satu di antara makna dari nama Al-Latif adalah Allah melakukan apa yang ia lakukan kepada hamba-hambanya sangat halus. Sehingga saking halusnya, manusia yang tidak pandai dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang tidak mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidupnya, hampir tidak merasakannya. Baik, kita ambil satu contoh tadi.
Kalau antum bertanya, Ustadz, tadi mengatakan satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak saja, yang banyak itu satu saja dari nikmat itu lebih berharga daripada dunia dan perhiasannya, daripada emas dan perak, daripada berlian dan permata. Mana contohnya, Ustadz? Sangat banyak. Salah satu contohnya adalah yang ada di depan antum sekarang ini. Apa dia? Apa yang ada di depan antum sekarang tuh? Air minum. Nih, yang di depan ana juga ada, bukan di depan antum aja. Kalau antum pandai melihat nikmat-nikmat Allah, lalu antum melihat nikmat air ini dan pandai melihatnya, nikmat air ini lebih berharga dari seluruh berlian, permata, emas dan perak di permukaan bumi. Lebih penting dan berharga. Yakin? Yakin? Ada wajah-wajah kurang yakin gitu saya lihat. Yakin nggak? Coba lihat baik-baik air itu. Tatap baik-baik dia dan rasakan apa yang saya katakan. Saya tidak mengatakannya hanya untuk sekedar penghias majelis loh, Pak. Tidak boleh seorang mengatakan sesuatu yang tidak benar, apalagi dia di podium didengarkan oleh kaum muslimin mengucapkan hal yang tidak benar. Itu khianat terhadap umat. Ada emas banyak di permukaan bumi ini dibanding air, nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Air. Karena tak ada gunanya itu kalau kita tidak mendapatkan air. Dan tak ada apa-apanya kita tidak punya itu kalau kita dapat. Ada gunanya punya emas 2 gunung namun tak bisa dapat air? Ada gunanya? Lihat. Apa yang anak katakan tadi benar adanya. Ini lebih baik, ini lebih penting, ini lebih mulia, ini lebih hebat. Permasalahannya adalah kapan kita memuliakan dia. Kapan kita merasakan kehebatan nikmat Allah yang bernama air itu. Kapan kita memuliakannya sebagai nikmat besar, karunia ilahi, karunia Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kapan kita merasakannya? Ataukah kita melalaikannya? Kita anggap nikmat biasa. Berikutnya, silakan antum menghirup oksigen sekarang ini. Yang antum hirup itu lebih baik, lebih penting daripada dunia dan segala perhiasannya. Betul tidak? Permasalahannya adalah kita tidak memuliakan. Kita anggap remeh dan sepele. Sehingga apa? Sehingga kita tidak merasa mendapatkan nikmat yang sangat besar di saat kita berhasil dengan izin Allah menghirup oksigen, mengeluarkan karbohidrat, hirup lagi oksigen, keluarkan karbohidrat. Betul karbohidrat yang kita hembuskan? Karbon dioksida, salah maaf. Karbon dioksida. Ya. Kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Mohon maaf. Salah sebut pelajaran SD. Nah, kita tidak memuliakan oksigen itu. Kita tidak mengetahui mulianya dan pentingnya, alangkah luar biasa hebatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang bernama oksigen itu. Permasalahannya bukan Allah tidak memberikan yang hebat, yang banyak. Permasalahannya adalah diri kita lalai. Nah, cukup 2. Kalau antum cari lagi banyak sekali. Yang mana manusia menyepelekannya padahal dia adalah curahan nikmat yang luar biasa hebat. Namun nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang hebat-hebat itu sekarang ini hilang dari pembicaraan manusia-manusia yang kufur nikmat,
sibuk membicarakan coronavirus. Padahal kalau dibandingkan besarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan dibandingkan besarnya musibah virus corona, mana yang lebih besar? Hah? Nikmat Allah begitu besar, Allah katakan kepada kita begitu banyak. Kemudian kita diuji oleh Allah dengan datangnya wabah, pandemi, coronavirus. Kita buat besarnya kira-kira segini. Besar nikmat Allah kira-kira segini. Kira-kira mana lebih besar? Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita atau musibah yang sedang Allah berikan kepada kita? Lalu kenapa tidak nikmat Allah yang besar kita bicarakan? Kenapa yang dibicarakan sibuk membicarakan musibah terus, musibah terus, musibah terus, musibah terus? Saking banyaknya dibicarakan, saking seringnya bicarakan, ada orang sampai takut keluar rumah. Kalau kita ingin berbuat adil kepada Allah, harusnya kita bicarakan nikmatnya lebih besar daripada kita bicarakan musibahnya terus-menerus. Naam, Allah yang memberikan musibah kepada kita. Karena tak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Nabi mengatakan, la adwa wa la tayr. Tidak ada yang namanya penyakit menular, kata Nabi. Maksud Nabi adalah tidak ada yang menular dengan sendirinya. Allah yang mengatur penularannya. Bukan tidak ada penyakit menular, ada penyakit menular. Tapi akidah orang mukmin adalah Allah yang mengatur. Bukan berpindah semaunya dia. Asal bersalaman pindah, asal bicara tanpa masker pindah. Tidak. Akidah orang mukmin la adwa, tidak ada yang berpindah dengan sendirinya. Namun dia berpindah dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Allah yang mengatur perpindahannya. Si fulan pindah kepada si fulan, pindah kepada si fulan. Dan kalau Allah katakan tidak, ya tidak. Walau sama-sama berada di majelis yang sama. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Itulah manusia. Sifat manusia diuji oleh Allah dengan musibah. Dia orang yang keluh kesah. Diuji oleh Allah dengan nikmat, dia orang yang tidak bersyukur. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita menyebut kalimat ujian, selalu saja yang hadir di benak kita adalah musibah. Naam, kalimat musibah lebih sering digunakan untuk sesuatu. Kalimat ujian lebih banyak digunakan, lebih sering digunakan untuk musibah. Sesuatu yang tidak kita sukai datang. Namun sebenarnya ketahuilah saudaraku bahwa hidup kita ini dari awal sampai akhir ujian. Karena memang kita diciptakan Allah untuk diuji. Dan ujian itu sebenarnya bukan hanya musibah. Nanti kita bacakan ayat di mana Allah mengatakan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pun adalah ujian. Kita dihidupkan oleh Allah di permukaan bumi untuk diuji. Tujuan Allah menghidupkan kita, menjadikan kita makhluk hidup agar Allah menguji kita. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Mungkin sebahagian kita hafal surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah berlalu kepada setiap manusia suatu masa di mana dia bukanlah sesuatu yang disebut. Maksudnya dia tidak ada, sehingga tidak disebut-sebut orang. Sebelumnya dia tidak hidup. Orang tidak tahu siapa dia. Ayah dan ibu kita tidak tahu siapa kita sebelum kita lahir. Betul? Apalagi kakek kita, apalagi buyut kita nggak tahu siapa kita. Kita bukan sesuatu yang bisa disebut karena tidak ada.
Ini maksud ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Wahai manusia, kamu pernah melalui suatu masa di mana kamu tidak ada, sehingga tak ada seorang pun yang menyebut dirimu. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami ciptakan manusia. Setelah kamu tidak ada, kami ciptakan kamu. Kami jadikan kamu ada. Untuk apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, dari air yang bercampur, nabtalihi, kami ingin menguji dia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi, ketika kami ciptakan kamu wahai manusia, kami ingin menguji kamu. Berarti hidup kita ini untuk apa? Untuk diuji. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia orang yang bisa mendengar, orang yang bisa melihat. Apa materi ujian? Materi ujian adalah ayat berikutnya. Inna hadainahu sabila, kami tunjukkan kepadanya jalan. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Itu dia ujian. Imma syakira wa imma kafura. Itu dia ujian. Kami tunjukkan jalan, ini jalan yang benar, ini jalan yang diridhoi, ini jalan yang salah, ini harus dihindari. Kalau berjalan di atas jalan yang diridhoi, engkau menjadi orang yang bersyukur. Berjalan di atas jalan yang tidak diridhoi, engkau menjadi orang yang kufur. Baru kemudian ayat seterusnya berbicara tentang apa nikmat yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur, apa azab yang Allah berikan kepada orang yang kufur. Sampai akhir-akhir ayat berbicara tentang azab di akhirat, bicara tentang nikmat di akhirat, azab di akhirat, nikmat di akhirat, dan begitu seterusnya. Orang yang taat, orang yang tidak taat, sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Lihat, Allah mengatakan di surat itu, di awal-awal surat, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Tujuan Allah, nabtalihi, kami ingin menguji dia. Hadirkan terus saudaraku saudariku bahwa hari demi hari yang kita lalui, hari demi hari ujian, agar kita bersiap. Hampir semua kita pernah mengalami masa ujian, karena hampir semua kita yang hadir di sini, kecuali mungkin adik-adik yang sangat kecil, pernah di jenjang sekolah dan mengalami masa akan ujian. Ketika kita tahu akan diuji, kita melakukan apa? Bersiap. Kita bersiap untuk diuji. Hal yang sama manakala seorang manusia menyadari hari demi harinya adalah ujian, dia bersiap untuk menghadapi hari-hari ujian itu. Apakah lama hari-hari ujian kita di permukaan bumi? Tidak lama. Menurut kita lama, tapi sebenarnya dia tidak lama. Hanya saja kita memandangnya lama. Karena soal lama dan sebentar itu nggak ada takarannya untuk di dunia ini. Kalau boleh saya tahu, ayam berapa usianya? Kira-kira berapa bulan usia ayam, Mbak? 6 bulan, 7 bulan? 7 bulan. Di usianya 7 bulan, dia sudah menjadi nenek-nenek dengan cucu yang sudah sampai mungkin ratusan ekor cucu. Betul tidak? Di usia 7 bulan, ayam sudah merasa sangat tua. Hidupnya sudah terlalu lama. Kenapa? Ditakar dengan usia dan perasaan si ayam. Paham yang saya maksud? Padahal menurut kita 7 bulan itu belum apa-apanya.
Kita sebagai manusia 7 bulan belum jalan, masih sangat bayi. Betul? Artinya bagi kita 7 bulan itu waktu singkat, tapi bagi si ayam sudah sangat terlalu lama dia hidup di permukaan bumi, dan dia sudah tua, cucu-cucunya sudah ratusan. Perasaan ayam. Kata orang, ini kata orang lagi, Allahu a'lam, nyamuk itu usianya 3 hari. Di hari yang ketiga, dia sudah merasa apa? Tua. Usianya sudah lama. Kenapa? Ditakar dengan perasaan nyamuk. Jadi nggak ada takaran di dunia ini, lama, tua, panjang, itu nggak ada takarannya. Dan yang benar takaran Allah mengatakan bahwa usia kalian di permukaan bumi singkat. Kalau Allah yang sudah menakarnya, pasti takaran yang benar. Di akhir surat An-Nazi'at, Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kalau mereka nanti bertemu dengan hari akhirat, mereka, kita maksudnya umat Nabi Muhammad, bertemu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan hari akhirat, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di permukaan bumi kecuali waktu sore atau waktu duha. Itulah usia kita. Siapa yang mengatakannya? Allah. Siapa yang menakarnya? Allah. Makanya saya berani mengatakan usia kita tidak panjang. Usia kita singkat. Bukan pakai takaran manusia dan bukan pakai takaran perasaan manusia. Memakai takaran ilahi, takaran Allah. Kita akan hadir di akhirat dan kita akan bertemu dengan akhirat, dan itu pasti. Tak seorang pun di antara kita yang bisa absen. Nggak bisa. Lari dari akhirat nggak bisa. Allah katakan wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak akan bisa absen dari hari itu. Ketika kita bertemu dengan hari itu, kita bayangkan berapa usia kita hidup di permukaan bumi, baru kita sadar ternyata kita hidup di muka bumi hanya waktu sore atau waktu duha. Tak sampai 1 hari, tak sampai setengah hari. Waktu sore sampai setengah hari? Tak sampai. Waktu duha sampai setengah hari? Waktu sore itu antara jam 4:30 sampai jam 6, jam 4 sampai jam 5:30, 1 jam setengah atau jam 6, 2 jam, itulah waktu sore. Hal yang sama mirip dengannya waktu duha. Kita diuji oleh Allah di permukaan bumi hanya 2 jam, hanya 1 jam setengah. Tak lama. Cuman kita mungkin kita pakai perasaan kita sekarang sehingga kita merasa diuji 70 tahun. Merasa diuji 60 tahun. Padahal kalau pakai takaran Allah, usia kita hanya sekitar 2 jam, 1 jam setengah. Kenapa bisa demikian? Karena kita ketika sudah bertemu dengan hari akhirat, sudah bertemu dengan hari yang sebenarnya. Dan hari yang sebenarnya adalah hari akhirat. Hari dunia ini bukan hari sebenarnya. Ini hari semu, hari dunia semu, dunia bukan dunia asli, bukan kehidupan asli. Kehidupan yang sebenarnya akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, Allah kata dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Lau kanu ya'lamun, andai mereka tahu dan mengerti. Dipakai takaran hari yang sebenarnya, terungkap kebenaran dan keaslian sesuatu. Ternyata usia kita di permukaan bumi hanya 2 jam atau 1 jam setengah. Kenapa? Kita sudah bertemu dengan hari yang sebenarnya. Dan hari yang sebenarnya di akhirat, Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari sebenarnya di sisi Rabbmu nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam bilangan kalian.
Satu hari akhirat, hitungan kita di dunia adalah 1000 tahun. Kalau usia kita 50 tahun, saya sudah coba hitung-hitung, itu usia kita di akhirat hanya 1 jam 12 menit. Seandainya jamnya akhirat sama dengan jamnya dunia, nggak ada yang tahu bagaimana hitungan jam akhirat. Namun kita andai-andai jamnya akhirat sama dengan jam dunia, 24 jam 1 jam 60 menit. Maka takaran 50 tahun kita di dunia ditakar dengan menit dan jam dan menitnya akhirat 1 jam 12 menit. Bukankah waktu yang singkat? Usia kita 70 tahun tambah sekian menit. Usia kita 80 tahun seperti ayahanda 80 tahun usianya tambah sekian menit lagi. Tak sampai 2 jam. 100 tahun baru 2 jam 24 menit. Kalau 100 tahun usia kita. 2 jam 24 menit. Wajar kalau Allah katakan seolah-olah mereka hidup hanya waktu sore atau waktu dua. Hanya itu waktu masa kita diuji oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Adam dan kaumnya, Nabi Nuh dan kaumnya diuji oleh Allah di dunia 1000 tahun. Karena usia mereka 1000 tahun. Masa ujiannya 1000 tahun. Mana lebih enak ujian itu, singkat atau panjang? Hah? Enak mana? Ujian 2 hari atau 25 hari? 2 hari enak. Enak kita jadi umat Nabi Muhammad. Diujinya cuma sebentar. Taruh kata 60 tahun. Umat-umat terdahulu diujinya berapa tahun? 1000 tahun. Kita cuma 60 tahun. 60 tahun dibanding 1000. Dan saya selalu katakan 60 pun bukan 60-nya diuji, enggak. 15 tahun kurangi 15 tahun ketika kita belum balik. Itu enggak masuk masa ujian. Hanya masa pengetahuan, mengetahui. Berbuat dosa pun kita di sana tidak dicatat sebagai dosa. Namun kita berbuat baik di sana dicatat sebagai amal soleh. Lihat bagaimana hebatnya dan mulianya syariat Allah. Berbuat maksiat kita di usia itu tidak dicatat sebagai maksiat. Berbuat ibadah kita di usia itu dicatat sebagai ketaatan dan sebagai pahala. Kita keluarkan 15 tahun, belum mukallaf, belum datangnya taklif, belum datangnya balik 15 tahun. 60 kurang 15, 45. Berarti 45 tahun. Apakah semua 45 tahun? Enggak juga. Termasuk yang tidak mukallaf orang tidur. Dan manusia biasanya tidur 1/3 dari usianya. 45 tahun, ambil 1/3-nya, 15. 15 ini sama dengan masa yang tadi, nggak kena masa ujian. 45 kurang 15, tinggal 30 tahun lagi, Pak. Hitungan-hitungan ini bukan hitungan-hitungan dibuat-buat, hitungan real loh. Kita tidur lebih kurang menurut para ahli hitung, rata-rata manusia tidur 1/3 usianya. Karena 24 jam, 7 sampai 8 jam kita gunakan untuk tidur. Betul tidak? Lihat usia kita, lihat masa tidur kita, lebih kurang segitu. Makanya para ahli mengatakan 1/3 usia kalian untuk tidur. 45 1/3-nya 15. Berarti masa diuji oleh Allah, masa menjalani ujian yang Allah katakan di dalam ayat ini hanya 30 tahun dari 60 tahun usia kita. Semakin singkat dia sebenarnya. Namun yang harus kita hadirkan adalah kita diuji. Hadirkan itu terus. Karena kalau kita lalai bahwa kita diuji, maka yang datang adalah amani min amaniya syaitan. Tipu daya, angan-angan yang sering ditumbuhkan oleh syaitan di dalam hati kita.
Karena syaitan itu dengan cara menggoda kita, salah satu caranya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Syaitan akan memberikan angan-angan, memanjangkan angan-angan kita, ingin begini, ingin begini, ingin begini, berbuat seperti ini supaya dapat ini, berbuat seperti ini supaya dapat ini. Angan-angan syaitan. Sehingga kita hidup mengejar angan-angan itu. Masuk waktu ujian, masuk salat. Baik, sebagaimana yang disepakati tadi bersama panitia kajian, kita azan. Setelah azan kita lanjutkan materi dan tanya jawab. Setelah itu kita sholat dan bubar setelah sholat. Nah, silahkan dikumandangkan suara azan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Setelah kita tahu bahwa hidup kita diuji dan hidup ini adalah ujian, dan setelah kita tahu bahwa ujian itu tidaklah lama, ujian yang sangat singkat, Allah berfirman tentang akhirat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang hari kiamat itu masih jauh, sementara kami memandang akhirat itu sudah
dekat. Ini juga ayat yang menerangkan kepada kita takaran yang benar, takaran Allah. Kita menganggapnya jauh, masih lama, sementara Allah memandangnya sudah dekat. Saking dekatnya, Nabi mengatakan, bu'iftu was-sa'atu kahataini. Diutusnya aku dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Dan Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup lebih daripada 1400 tahun yang lalu, sekarang ini malaikat Israfil sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya, tinggal menunggu perintah tiup. Itu dari masa Nabi hidup, menunjukkan bahwa akhirat sudah sangat dekat. Ini juga dalil-dalil lainnya yang sengaja tidak kita bawakan secara rinci untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya usia kita singkat. Untuk menyampaikan kepada kita bahwa ujian itu tak panjang, tak lama ujian itu, sebentar. Agar kita bersiap dalam ujian yang sebentar ini. Dan ujian itu bukan hanya sekedar musibah, namun semuanya. Lihat Al-Quran surah Al-Fajr ayat yang ke-15, 16, 17. Di ayat yang ke-15 Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya. Lihat kalimat ujian dalam ayat ini. Dengan apa Allah uji? Fa'akramahu. Allah berikan kemuliaan kepadanya. Wa na'amahu. Allah curahkan nikmat-nikmat kepadanya. Lihat awal ayat. Apa yang Allah katakan? Apabila Rabb-nya mengujinya. Apa materi ujiannya? Allah berikan kemuliaan di dunia. Allah berikan nikmat-nikmat dunia. Ternyata itu ujian. Fayaqulu Rabbi akraman. Manusia akan mengatakan, Rabbku memuliakan diriku. Wa amma, ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu. Namun apabila Rabb-nya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, lalu Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu Rabbi ahanan, maka manusia berkata, Rabbku menghinakan aku. Rabbku tidak peduli kepada aku, Rabbku tidak sayang kepada aku, sayangnya hanya kepada orang lain. Dan kalimat-kalimat sejenis. Di dalam ayat ini jelas, materi ujian itu bukan hanya sekedar musibah. Ternyata kemuliaan yang Allah berikan, Allah jadikan kita manusia berpangkat, Allah jadikan kita manusia yang tersanjung, Allah jadikan kita manusia yang dihormati, Allah berikan kepada kita kedudukan-kedudukan dunia sehingga manusia memuliakan kita. Itu ujian dari Allah. Kita harus sadar itu adalah ujian. Allah berikan nikmat kepada kita, Allah berikan harta kepada kita, Allah berikan kepada kita perusahaan, Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu ujian, bukan tanda Allah sayang. Namun manusia mengira itu tanda Allah sayang. Dan ia berkata, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Salah. Itu ujian, bukan bukti Allah sayang. Kalau kekayaan dan kemuliaan dunia bukti Allah sayang, saya yakin dan percaya orang yang disayangi Allah itu lelaki bernama Qarun atau lelaki yang bernama Fir'aun. Kalau bukti Allah sayang, Allah berikan kepadanya kekuasaan. Kalau bukti Allah sayang, Allah berikan kepadanya harta. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad kita tahu bagaimana miskinnya hidup. Tak perlu kita ulang-ulang kisahnya. Insya Allah semua kita tahu bagaimana Nabi Muhammad hidup sangat apa? Sangat bersahaja. Tapi bersahaja yang diinginkan, bukan bersahaja terpaksa, bukan. Itu bedanya dengan orang bersahaja sekarang. Orang bersahaja sekarang keterpaksaan dan hatinya penuh dengan tamak terhadap dunia, namun dia tidak bisa dapatkan. Beda dengan Nabi Muhammad. Dunia datang kepadanya, dia tolak. Dunia datang kepadanya, dia tolak. Dan dia ingin hidup bersahaja. Bukan tempatnya kita berbicara tentang mana yang lebih baik, kenapa itu lebih baik. Namun suatu hal yang pasti, tak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang beliau lakukan itu yang terbaik, karena Nabi Muhammad selalu melakukan yang terbaik dari sisi apapun. Sudah merupakan keyakinan kita yang dilakukan Nabi Muhammad yang terbaik. Tapi bukan ini tempat untuk membahasnya. Kalau kasih sayang Allah itu dinilai dari harta, dinilai dari kedudukan dan kekuasaan, bukan Nabi Muhammad orang yang paling Allah sayangi, tetapi lelaki yang bernama Qarun dan Fir'aun. Tetapi itu ujian. Sekarang coba rubah cara kita berpikir. Coba rubah cara kita melihat. Coba rubah cara kita berpandang. Lihat kedudukan kita sebagai ujian. Lihat harta kita sebagai ujian. Lihat rumah kita sebagai ujian. Lihat kendaraan kita sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Pandang gaji kita sebagai ujian. Akan berubah. Kenapa? Saya diuji dengan hal yang seperti ini. Apakah saya pandai mensyukurinya atau tidak pandai mensyukurinya? Bukan tergoda dengan yang tadi, Allah muliakan saya, Allah sayang kepada saya. Salah, itu ujian. Ayat berikutnya musibah. Wa amma idza mabtalahu, apabila Rabbnya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezekinya, hal yang tidak disukai datang. Fayaqulu rabbi ahad, dan manusia mengatakan Rabbku menghinakan aku. Di ayat yang ke-17 Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak benar. Apa yang tadi ada di atas nggak benar. Orang yang Allah berikan nikmat dunia, Allah berikan kepadanya kedudukan dunia, itu tanda Allah sayang, tidak benar. Orang yang Allah sempitkan rezekinya, tanda Allah benci kepadanya, tidak benar. Namun begitulah manusia hidup. Dan manusia hidup seperti ini mayoritas. Bukan semuanya. Segelintir kecil keluar dari jebakan itu. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiyasy syakur illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Sangat sedikit kalian yang bersyukur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, alangkah sedikitnya mereka. Ada segelintir kecil yang sedikit, tidak seperti ini metoda hidupnya. Dia tidak memandang nikmat itu sebagai bukti Allah sayang. Dia tidak memandang musibah itu sebagai bukti Allah benci. Salah satu di antaranya Nabi Sulaiman. Apabila kita membaca Al-Quran, ketika Nabi Sulaiman berbicara dengan pasukannya dari kalangan-kalangan jin manusia dan ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Sabak ke tempatnya Palestina. Sabak itu di Yaman, Palestina di Palestina, kita tahu. Berapa jauhnya dari Yaman ke Palestina? Tidak kurang dari 3.500 kilometer. Ya. Ketika pindah dalam waktu sekejap, apa kata Nabi Sulaiman? Ini adalah karunia dari Rabbku, mengujiku. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia datang dari Allah. Liyabluwani. Allah ingin menguji diriku. Aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur?
Ini salah satu hamba Allah yang tahu bahwa nikmat-nikmat itu bukanlah tanda Allah cinta, namun itu adalah tanda kita sedang diuji. Apakah kita pandai bersyukur atau tidak pandai bersyukur? Apakah kita syukur atau kufur? Maka rubah sudut pandang kita, ma'asyiral muslimin. Jangan anggap kekayaan yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, kedudukan yang Allah berikan kepada kita itu tanda Allah sayang. Tidak. Kalau itu yang terjadi, kita terjebak dalam bisikan-bisikan iblis. Dan kalau kekayaan itu tanda Allah sayang dan tidak kaya tanda Allah benci, alangkah sedikitnya orang yang Allah sayangi dibanding orang yang Allah benci. Di mana letak keadilan Allah? Bukankah Allah itu maha adil? Lalu kenapa hanya sedikit yang dikayakan, rata-rata tidak kaya? Rata-rata kita tidak kaya. Namun kalau kekayaan, kenikmatan, dan kesempitan, dan petaka, semuanya materi ujian, di sini letaknya keadilan. Yang berhasil adalah yang lulus ujian di materi manapun ia diletakkan oleh Allah. Kalau diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kemuliaan, tetap lulus ujian, masuk surga. Diuji dengan kesempitan, diuji dengan hal yang tidak dia sukai, diuji dengan harta yang sempit, rezeki yang sempit, lulus ujian, masuk surga. Di sini keadilan Allah berlaku, dan itu yang terjadi. Apabila kita melihat para nabi dan para rasul, kita akan bertemu para nabi dan para rasul yang Allah kayakan. Salah satunya Nabi Sulaiman tadi, dan ayahnya Daud alaihi wassalam, raja, penguasa. Dan ada nabi dan rasul yang Allah miskinkan. Salah satunya nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Nabi Ayub. Nabi Sulaiman lulus ujian, Nabi Muhammad lulus ujian. Nabi Daud lulus ujian, Nabi Ayub lulus ujian. Paham? Di sini letak keadilan. Siapa yang diuji oleh Allah dengan materi apapun yang Allah ingin uji, dia lulus ujian masuk surga. Dan ketika dia diuji oleh Allah dan tidak lulus ujian, ke neraka. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan harta, tak berhasil lulus ujian, ke neraka karena hartanya. Kedudukan dan jabatan, kekuasaan diuji oleh Allah, tak lulus ujian, ke neraka. Diuji oleh Allah dengan kesempitan, kemiskinan, tak lulus ujian, ke neraka. Di sini letak keadilan Allah. Dan ini pernah ditanyakan langsung oleh salah seorang jamaah kepada ana pribadi, ingin bertanya, Ustadz, tentang keadilan Allah, soal harta, soal kedudukan, soal orang miskin, soal orang penuh dengan penderitaan dan semacamnya. Lalu bertanya di mana letak keadilan Allah? Kita sampaikan seperti yang tadi. Keadilan Allah adalah bagi yang lulus ujian, Allah muliakan di surganya. Bagi yang tidak lulus ujian, Allah azab di nerakanya. Dan ingat bahwa yang tidak lulus ujian karena harta lebih banyak daripada yang tidak lulus ujian karena disempitkan harta. Kata Nabi SAW, mayoritas penduduk surga ad-du'afa, orang-orang lemah. Dan mayoritas penduduk neraka al-jabbarun, para diktator dan orang-orang kaya. Ini menunjukkan bahwa yang tidak lulus ujian karena kekayaan dan kekuasaan jumlahnya lebih banyak dibanding yang tidak lulus ujian apabila Allah uji dengan kelemahan dan kesengsaraan di dunia. Dan pada dasarnya, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kesengsaraan dunia sesengsara apapun tak ada apa-apanya dibanding kesengsaraan akhirat. Dan kenikmatan dunia senikmat apapun tak ada apa-apanya dibanding kenikmatan akhirat. Itu yang benar. Jadi sesengsara apapun Allah mentakdirkan hidup kita, tidak ada, tidak sengsara namanya.
apabila dibandingkan dengan sengsaranya. Jadi sengsara itu jangan. Disinilah pentingnya Al-Quran, disinilah pentingnya hadis Nabi memberikan keterangan-keterangan ini kepada kita, dan ini keterangan yang benar. Berapa sengsaranya dunia ini? Berapalah paling sengsaranya dunia ini? Tak sebanding dengan sengsaranya akhirat. Kata Nabi SAW tentang neraka, lelaki yang paling ringan adabnya di neraka adalah orang yang di bawah kakinya diletakkan bara api neraka. Itu yang paling ringan, adab neraka. Atau dalam riwayat lain disuruh memakai sendal dari sendal neraka. Dibuatkan untuknya sendal dari api neraka. Itu adabnya, itu adab yang paling ringan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengarkan kelanjutan ayat. Ketika kakinya menyentuh sendal itu, ketika kakinya menyentuh bara api itu, otak yang ada di kepalanya mendidih kepanasan. Panasnya bara api yang dia injak, panasnya apa tadi? Sendal yang dia injak mengalir dari kakinya terus naik ke bagian tengah badannya, terus ke kepalanya, sampai yang ada di kepala ini mendidih kepanasan saking panasnya yang di bawah. Kalau di dunia ini seperti itu, tewas sudah. Tewas tidak? Mati tidak? Ketika seorang mati dia tidak lagi merasakan perih. Betul tidak? Di sana tidak. Di sana merasakan detik-detik pedih itu setiap saat. Dan tak ada yang namanya berhenti. Coba bayangkan kesengsaraan dunia. Taruh kata sakit apa, sakit jantung, sakit, sebut apa yang kita pernah lihat dari kesengsaraan manusia di dunia, bandingkan dengan kesengsaraan di akhirat yang tadi. Ada bandingnya? Tidak ada bandingnya. Maka kesengsaraan yang sebenarnya kata Allah bukan kesengsaraan dunia. Kerugian yang sebenarnya kerugian akhirat. Kalau kita tidak lulus ujian, rugi akhirat, itu yang rugi yang sebenar-benar rugi. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan bahwa yang merugi sebenar-benar merugi, yang merugi pada hari kiamat. Karena tidak lulus ujian di permukaan bumi. Hal yang sama, kenikmatan dunia nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan akhirat. Siapa lelaki yang paling kaya di dunia ini? Qarun. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qasas tentang harta Qarun, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Qarun, kuncinya saja kalau dikumpulkan tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang punya tenaga lebih. Ada orang punya tenaga lebih kuat untuk mengangkat, kumpulkan berapa orang, suruh mengangkat kuncinya. Kunci gudang Qarun nggak sanggup ngangkat kuncinya saja. Bukan saking besarnya, saking banyaknya. Tak bisa kita bayangkan. Bayangkan terserah antum. Berapa harta Qarun itu? Kalau satu kunci gudang itu sebesar masjid kita ini, bayangkan kunci itu numpuk-numpuk sampai nggak sanggup diangkat. Nah, berapa banyak gudangnya itu? Nah, semua isinya harta, emas, berlian. Bandingkan dengan kekayaan akhirat. Kata Nabi SAW, 2 rakaat solat sunat fajar lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana lebih banyak, harta Qarun yang tadi atau dunia dan seisinya? Dan dunia dan seisinya itu nikmat akhirat. Dan Rasul tidak pernah berdusta. Kata Nabi ketika Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, seperti yang Nabi katakan, bukan hanya kalimat agar kita semangat, bukan kalimat motivasi, bukan kalimat agar kita terpancing, bukan. Nabi itu bicara hakiki. Nabi tidak pernah berdusta. La yantiqu 'anil hawa. Dia tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Ketika Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, benar-benar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kapan? Nanti di akhirat. Itu baru 2 rakaat sholat sunat fajar. Belum sholat subuh, belum sholat zuhur, belum sholat asar, maghrib dan isya. Belum sholat duha, belum sholat yang lainnya. Berapa kekayaan nanti penduduk surga? Allahu a'lam.
Allahu a'lam. Berapa kekayaan nanti penduduk surga, Allahu a'lam. Yang ada saja 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada harta korun. Ala kulli hal. Kembali kepada kita, kepada inti pembicaraan kita. Sadari terus bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji. Diberikan jalan yang benar, diberikan jalan yang salah. Diberikan maksudnya diberitahu. Ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang salah. Yang seperti ini Allah suka, yang seperti ini Allah benci. Yang seperti ini Allah suruh jalankan, kerjakan. Yang seperti ini Allah suruh jauhi, tinggalkan. Semua manusia mendapatkan itu. Dia tidak bisa mengelak. Karena Allah mentakdirkan itu pasti terjadi pada dirinya. Allah berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami ajarkan kepada manusia 2 jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Siapapun manusia, seburuk apapun dia, hidup di tengah tahu ini jalan buruk harus ditinggalkan. Ini jalan baik harus dikerjakan. Itulah materi ujian. Yang mana jalan yang baik, apakah kita kerjakan atau kita tinggalkan? Jalan yang buruk, apakah kita kerjakan atau kita tinggalkan? Itu dia yang tadi dalam Al-Quran awal surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Di dalam hadis sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kalau ana tidak salah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Setiap hari fitnah, ujian dari sisi maksiat dihadapkan kepada manusia. Setiap hari dihadapkan ke hati manusia ujian, dihadapkan fitnah, dihadapkan syahwat, dihadapkan maksiat, kata para ulama. Untuk menguji hati itu, mengambil maksiat itu atau menolak maksiat itu. Ka'ardil hasiri 'udan 'uda, bagaikan batang-batang tikar, sebatang demi sebatang. Kalau tikar ini nggak kelihatan, kalau tikar yang sekarang. Kalau kita kembali ke tikar lama, tikar kampung kita, sebatang-sebatangan, dijalin, sebatang. Dari zaman Nabi sampai zaman kakek kita masih seperti itu. Zaman sekarang baru tikar berubah, nak nampak batangnya yang mana. Walaupun dia sebatang-sebatang juga sebenarnya. Ini kan sebatang-sebatang juga nih Pak. Tapi disatukan, tak nampak. Tapi kalau tikar lama jelas. Satu batang. Sehingga kalau putus dia punya tali, berseraklah batang-batangnya. Seperti itu kata Nabi. Satu, dihadapkan satu lagi. Dihadapkan satu lagi. Seperti itu kata Nabi. Untuk melihat dan menguji manusia, apakah hatinya menerima maksiat itu atau menolak maksiat itu. Fa'ayyu qalbin asyrabaha, hati yang mana menerima maksiat itu, dihadapkan fitnah, dihadapkan syahwat, dihadapkan maksiat, terima atau tidak? Ternyata diterima oleh dia. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, diletakkan 1 titik hitam di hatinya. Wa ayu qalbin ankaraha, hati mana yang menolak maksiat itu, nukitat fi qalbihi nuktatun bayda, akan diletakkan 1 titik putih di hatinya. Hatta yasiral qalbu ila qalbain, akhirnya hati manusia terbagi 2. Aswada murbad, hitam legam. Disebabkan titik hitam itu berkumpul terus di hatinya. Wa abyad kas-safa, hati yang lain putih bagaikan batu sofa. Batu sofa itu putih dan keras. Kenapa hitam? Karena hati menerima maksiat. Lihatlah hidup kita. Setiap kita hendak berkata, kadang dihadapkan kepada perkataan maksiat. Dikerjakan atau tidak. Ketika akan memandang, dihadapkan kepada pandangan maksiat, dilihat atau tidak. Ketika akan mendengar, dihadapkan kepada pendengaran maksiat, terima atau tidak. Ketika akan melangkahkan kaki, boleh jadi menuju langkah maksiat, melangkah atau tidak.
Ketika akan menulis, akan memberi, akan menerima dengan tangan, dihadapkan kepada maksiat, terima atau tidak, tulis atau tidak, beri atau tidak. Dan semua kita pasti merasakan semua itu. Fitnah berhadapan dengan mata, fitnah didatangkan ke telinga, fitnah didatangkan ke lisan, fitnah didatangkan ke tangan, ke kaki, ke pendengaran. Itu yang kata Nabi, setiap hari satu demi satu maksiat dihadapkan, ditolak atau diterima. Itu setiap hari, Pak. Oleh karena itu kita harus bersiap setiap hari. Setiap hari yang akan kita lalui, kita sadari bahwa kita akan diuji oleh Allah. Apalagi sekarang media begitu mudahnya, sehingga dunia kita letakkan di kantong celana kita. Ujiannya lebih berat daripada masa-masa kakek-kakek kita dulu, yang tidak Allah mudahkan media-media seperti itu. Sehingga ujiannya semakin besar. Dunia di tangan, mau lihat apa saja mau kita lihat, disuguhkan orang. Ditambah lagi kita sedang sendiri, menurut kita sendiri, tak ada manusia lain yang melihat, dan hilang dilihat oleh Allah, hilang sedang disaksikan oleh para malaikat. Keimanan kita itu tidak terasa oleh kita. Hanyut dalam fitnah-fitnah yang ditawarkan ke hati dan diterima oleh hati. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, mari sadari bahwa hidup kita adalah ujian. Ujian itu setiap hari sampai akhir hayat, dan sebenarnya ujian itu tidak lama, sebentar. Dan apa yang akan kita terima nanti di akhirat sesuai dengan waktu yang sebentar yang kita jalani di dunia ini. Maka berhati-hatilah. Hidup di dunia ini bukan sembarangan. Hidup di dunia ini penentu surga atau neraka. Saya dan kita semuanya, mari kita berhati-hati. Saya tidak hanya mengajak Bapak dan Ibu, saya juga mengajak diri saya, bahkan itu yang pertama kali yang harus diajak. Karena mengajak orang lain tanpa mengajak diri sendiri dianggap di dalam Al-Quran orang yang tidak berakal. Mari kita sadari hidup kita adalah ujian. Hidup kita tidak lama, ujian itu tidak lama, ujian itu sangat singkat, dan di waktu yang singkat inilah penentu ke surga atau ke neraka. Maka berhati-hatilah. Semoga kita berhasil saat diuji oleh Allah dengan hal yang kita sukai, kita syukuri. Dan kita belum masuk kepada bahasan bersyukur itu seperti apa. Dan ketika diuji oleh Allah dengan hal yang tidak kita sukai, hendaklah kita bersabar. Dan kita tidak masuk kepada bahasan bagaimana bersabar yang sebenarnya. Mudah-mudahan materi ini cukup untuk pertemuan kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk saya yang berbicara dan kita yang hadir dan kita yang mendengarkan. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya ada yang ingin ditanyakan dan kita punya ilmu untuk menjawabnya. Kita persilahkan sebelum kita tutup dan kita sholat isya berjamaah, dan setelah itu kajian dianggap selesai. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Mau kita ulang pertanyaannya atau terdengar? Terdengar, Pak? Terdengar ya? Baik. Sebenarnya kalau diambil dari pertanyaan dan contoh, mohon maaf Pak ya, tidak klop antara pertanyaan dengan contoh. Kenapa? Karena di dalam contoh itu terjadi
diskusi para ahli ilmu tentang kebolehan dan tidak bolehan. Jadi contohnya nggak klop, Pak. Kenapa? Karena memang ada khilaf dalam masalah itu. Kecuali Bapak bilang ada paksaan kita disuruh minum khamar, ada paksaan kita disuruh makan daging babi, hati kita tidak mau tapi kita dipaksa juga gitu, contohnya pas. Jadi hati kita tidak mau menerima, namun kita nggak bisa menolaknya, tak bisa, misalnya gitu. Akan contohnya akan cocok untuk kalau dengan contoh yang tadi. Tapi kalau contoh yang dibawakan vaksin itu nggak cocok. Kenapa? Karena vaksin ada perdebatan para ahli ilmu dalam masalah itu. Walaupun vaksin yang ditumbuh kembangkan di tumbuh babi, terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah itu adalah babi atau bukan. Masih terjadi perdebatan para ahli ilmu walaupun ditumbuh kembangkan di tumbuh ada apa namanya ya? Ada benda itu tumbuh kembangnya cepat di tubuh babi, dimasukkan ke dalam babi dan tumbuh kembang dalam babi lalu diambil lagi. Misalnya gitu ya. Itu pun terjadi perdebatan di tengah para ulama apakah itu babi atau bukan. Apakah itu termasuk benda haram atau tidak, bukan benda haram. Pada dasarnya dia tidak di tubuh babi barang itu, dimasukkan ke dalam babi dan tumbuh kembang di dalam babi, memakan daging babi. Lalu dia diambil lagi. Makanya contohnya tidak cocok. Ya. Kalau hal-hal yang bersifat perbedaan pendapat para ulama, maka wajar manusia juga berbeda pendapat soal mau atau tidak mau. Sebagian memandang masih babi, tidak mau dia. Sebagian memandang tidak babi, dia laksanakan. Ya. Jadi itu makanya saya katakan tadi berada pada para koridor yang memang terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan, jadi sulit untuk mengklopkannya dengan pertanyaan. Gimana? Iya, tapi masalahnya adalah barang terjadi perbedaan pendapat. Paham, Pak? Nah, coba seandainya Bapak bilang contohnya adalah daging babi, contoh. Coba ulang lagi pertanyaannya, tapi buat contohnya benar-benar daging babi, coba. Biar saya jawab. Bagaimana kalau hati menolak? Namun nggak bisa. Mau tidak mau harus makan daging babi itu. Hati saya menolak, tidak mau. Tapi ya karena dipaksa, kalau tidak bisa begini, tidak bisa begitu, harus makan daging babi. Gitu. Ah, baru cocok. Ya. Tetap aja contohnya harus itu. Tetap aja contohnya harus itu. Ya kalau Bapak memaksakan contohnya harus itu, maka saya mengatakan bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama sehingga ada yang mengatakan tidak haram sehingga dia kerjakan, ada yang mengatakan haram sehingga menurut mereka itu dosa. Oke, kita ambil bagi orang yang berpendapat dosa. Kita ambil bagi orang yang berpendapat dosa. Kalau orang yang berpendapat tidak dosa berarti tidak jadi masalah bagi dia. Sekarang kita ambil bagi orang yang berpendapat dosa. Si A, saya misalnya beranggap itu dosa. Karena saya menganggap itu adalah bagian daripada daging babi, bagian daripada tubuh babi, dan harus dipaksakan masuk ke dalam tubuh saya. Nah, kemudian saya dipaksa harus disuntik, divaksin. Apa hukumnya bagi saya? Sekiranya dipaksakan sehingga kita berbahaya hidup kita, sengsara hidup kita, datang mudarat-mudarat besar dalam hidup kita, baru kita mau divaksin. Sekiranya tidak hanya sekedar tidak bisa memperpanjang ini, tidak bisa terbang, tidak bisa begini, tidak bisa terima gaji lancar misalnya, belum berbahaya, belum membahayakan jiwa kita, dalam agama kita tidak masuk dalam hukum darurat bagi orang yang berpendapat itu. Namun seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini daerah khilaf, contoh adalah perkara yang memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan wallahu alam seperti yang tadi saya katakan,
Contoh tidak cocok karena memang tidak pasti, keharamannya tidak pasti. Nah, makanya kalau didatangkan contoh daging babi tadi, saya tidak akan mau apapun yang terjadi. Saya pilih agama saya pilih Allah, saya pilih akhirat. Kecuali saya disiksa, saya dihajar, saya akan dibunuh, saya diancam, keluarga saya terancam. Baru kemudian dihalalkan makan daging babi karena terpaksa. Baru berlaku padanya ayat illa maqturirtum ilai, kecuali kalian terpaksa untuk melakukan itu. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya. Habis? Kita langsung sholat? Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi memberikan ilmu bagi kita dan pahala bagi kita duduk bersama di majelis ilmu dan tetap menjalankan majelis ilmu di kondisi-kondisi seperti ini. Insya Allah bahagian daripada menunjukkan semangat kita untuk duduk di majelis ilmu, ya. Dan semoga ini kita semua dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita sukai dan hal yang tidak kita inginkan, termasuk orang-orang yang kita cintai, keluarga-keluarga kita. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada keluarga kita, teman-teman kita yang sedang sakit, diberikan kesembuhan. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan kita, mendapatkan ampunan yaumul hisab. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita ketika kita sedang meniti di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.